wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyurahmana Astinia dari kelas 2 BPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kamda Cibiru akan mempraktekkan pembelajaran tema 8 kelas 1 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Eis Nur Amanah Astinia, atau kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Eis. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi pada buku tema 8, kelas 1, subtema 4, yaitu mengenai bencana alam. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, kita langsung saja yuk ke materi yang akan kita bahas. Baik, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari bencana alam. Kalian tahu nggak sih pengertian bencana alam itu apa? Ayo, siapa yang berani? Nah, pasti kata bencana alam ini udah nggak asing ya di telinga kalian, karena seringkali kita sudah mengalaminya. Apalagi kita tinggal di negara Indonesia yang sudah pernah mengalami berbagai bencana alam. Nah, Ibu akan menjelaskan bencana alam adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dan juga disebabkan oleh alam. Contohnya itu apa ya Bu Guru? Contohnya yang sudah pernah kalian ketahui yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan juga gunung meletus. Nah, itu dia dari pengertian bencana alam. Bencana alam ini juga mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan juga banyaknya rumah-rumah atau harta benda yang mempunyai kerusakan, serta bisa mengakibatkan dampak psikologis bagi korban-korban yang sudah mengalaminya. Nah, kita udah tahu kan apa sih bencana alam yang tadi sudah Ibu jelaskan? Apa hayo? Nah, betul sekali, yaitu mengenai rangkaian atau peristiwa yang disebabkan oleh alam dan juga mengakibatkan para korban jiwa maupun harta benda yang rusak. Itulah yang dinamakan dengan bencana alam, anak-anak. Lanjut ya. Nah, ternyata bencana alam ini ada dua loh penyebabnya. Kalian tahu nggak apa ya kira-kira penyebab dari bencana alam? Bencana alam memiliki dua penyebab. Yang pertama yaitu bencana yang diakibatkan atau yang ditimbulkan karena peristiwa alam. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami. Nah, itu dia yang diakibatkan oleh alam. Lalu yang kedua yaitu bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia. Contohnya apa ya? Contohnya yang seperti kalian pernah lihat ya mungkin di TV-TV, yaitu banjir, tanah longsor. Nah, itu dia yang diakibatkan oleh ulah manusia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai contoh dari bencana alam. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bencana-bencana yang diakibatkan oleh alam, yaitu ada gempa bumi. Kalian tahu nggak ya gempa bumi itu apa? Gempa bumi itu sering terjadi ya di Indonesia. Mungkin di sebagian daerah sudah pernah merasakan gempa bumi. Dan gempa bumi itu adalah suatu getaran atau suatu getar yang terjadi pada permukaan bumi yang diakibatkan oleh pelepasan energi. Serta apa ya penyebabnya? Penyebabnya itu adanya pergeseran permukaan bumi. Maka terjadilah gempa bumi, anak-anak. Dilanjut ya anak-anak. Contoh yang kedua yaitu bencana yang diakibatkan oleh alam ada tsunami. Apa ya tsunami? Kalian tahu nggak sih tsunami itu apa? Atau kalian pernah dengar di berita-berita mengenai tsunami? Nah, Ibu akan jelaskan. Tsunami ini adalah gelombang
terjadi di dasar laut yang diakibatkan oleh peristiwa gempa bumi. Nah, biasanya gempa bumi ini terjadi di dasar laut dan mengakibatkan air naik dan juga hingga menyampai daratan. Itu dia yang dinamakan dengan tsunami. Selanjutnya, bencana yang diakibatkan oleh alam yang ketiga ada gunung meletus. Kalian tahu nggak sih gunung meletus itu apa? Gunung meletus adalah suatu proses atau suatu kejadian yang disebabkan oleh alam karena adanya pengeluaran lava atau lahar. Nah, biasanya gunung meletus ini terjadi pada gunung ataupun berapi. Contohnya seperti Gunung Krakatau ya anak-anak. Tadi sudah Ibu jelaskan ya mengenai bencana-bencana yang diakibatkan oleh alam, yaitu ada gempa bumi, ada tsunami, dan juga ada gunung meletus. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bencana yang diakibatkan oleh makhluk hidup atau manusia. Contohnya apa ya? Yang pertama ada banjir. Mungkin anak-anak pernah dengar ya kata banjir di berita-berita. Nah, banjir ini disebabkan karena adanya hujan yang terus-menerus dan juga tersumbatnya aliran air. Jadi terjadilah banjir. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi banjir? Karena biasanya banjir ini disebabkan oleh ulah manusia yang membuang sampah dengan sembarangan. Makanya ya anak-anakku semua, jangan pernah membuang sampah sembarangan karena itu akan menyebabkan banjir ataupun menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Jadi sebaiknya anak-anakku semua ketika ingin membuang sampah, masukkan sampah ke tempat sampah. Oke? Nah, contoh yang kedua dari bencana yang disebabkan oleh manusia ada tanah longsor. Kira-kira kalian tahu nggak ya tanah longsor itu apa sih? Tanah longsor adalah suatu gerakan tanah ataupun bebatuan dan juga material yang lain yang bergerak ke bawah. Nah, biasanya tanah longsor ini terjadi pada daerah pegunungan ya anak-anak. Nah, kenapa ya kok bisa terjadi tanah longsor? Nah, tanah longsor ini terjadi karena adanya penebangan liar anak-anak. Makanya jangan sampai keluarga kalian ataupun ayah kalian yang menebang pohon sembarangan karena itu tidak baik untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat sekitar karena bisa menyebabkan sebuah bencana anak-anak. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah melaksanakan pembelajaran pada subtema 4 tema 8 kelas 1 ya anak-anak. Jadi Ibu menyampaikan ini agar anak-anak bisa mengetahui apa saja itu bencana alam dan juga pengertian-pengertiannya. Nah, bencana alam ternyata tidak terjadi karena alam saja ya anak-anak, dan juga bencana alam bisa terjadi karena ulah manusia. Contohnya seperti banjir dan juga tanah longsor. Serta bencana yang disebabkan oleh alam itu ada gempa bumi, tsunami, dan juga gunung meletus. Nah, untuk tugas di rumah, coba ya anak-anak menuliskan apa saja cara-cara untuk menghadapi bahaya-bahaya seperti bencana-bencana tersebut ya. Dan itu akan dikumpulkan minggu depan. Oke? Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan juga sudah melaksanakan apa yang Ibu katakan tadi dengan baik. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat bagi anak-anak semua sehingga ilmu yang Ibu berikan bisa berguna bagi masa depan anak-anak. Nah, jangan lupa ya untuk selalu tersenyum dan jangan membuang sampah sembarangan. Oke, nah sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita kedepannya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.